goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my hand shaking, and you are the reason. My heart keeps bleeding, and I need you now. And if I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every hour of every day keeping you safe, and I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. Come back, I need you are the reason. Just a little closer, come a little closer. I need you to hold me tonight. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see that you are the reason. Sir, I'm a bit nervous about being here today. Still not real sure what I'm going to say, so bear with me please if I take up too much of your time. You see in this box is a ring for your oldest. She's my everything, and all that I know is it would be such a relief if I knew that we were on the same side. 'Cause very soon I'm hoping that I can marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day that I die. Yeah, I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. I can't wait to smile when she walks down the aisle on the arm of her father, on the day that I marry your daughter. She's been here every step since the day that we met. I'm scared to death to think of what would happen if she ever left. So don't you ever worry about me ever treating her bad. I've got most of the best done so far, so bring on the better ones. And till death do us part, there's no doubt in my mind, it's time
I'm ready to start. I swear to you with all of my heart, I'm gonna marry your daughter and make her my wife. I want her to be the young girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day that I die. Yeah, I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. I can't wait to smile as she walks down the aisle on the arm of her father, on the day that I marry your daughter. The first time I saw her, I swear I knew that I'd say I do. I'm gonna marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day that I die. I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. I can't wait to smile as she walks down the aisle on the arm of her father, on the day that I marry your daughter. I don't know, but I believe that some things are meant to be, and that you make it better me. Every day I love you. I never thought that dreams came true. Persembahkan kepadamu ya Tuhan Allah, karena betapa besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, keluarga besar Tani Abuno. Kami hendak menghantar anak kekasih kami, Maurits Marcel Tani, calon pengantin perempuan yang ada di Desa Tunanu 1. Sesungguhnya kami cumalah manusia biasa, penuh kelemahan dan keterbatasan Tuhan. Karena itu berkati dan tuntun kami, tolong kami semua sebagai orang tua, mama, papa, secara khusus Saudara Marcel Maurits Tani. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Is a touch when I feel bad. Is a smile when I get mad. All the little things I am. Every day I love you. Kasih setia Tuhan terus ada menyertai memberkati kita semua. Pun saat ini kita masih dalam proses untuk menuju ke rumah Tuhan untuk mengikuti pernikahan di rumah. Sekiranya berkenan untuk menghantar kedua anak ini menuju ke rumah Tuhan Kudus. Saat ini tentunya bersyukur kepada Tuhan dan dengan sangat senang hati kami menyambut keluarga Tani Abuno yang pada saat ini berkenan mengambil anak kami sebagai calon perempuan yang sebentar nanti akan masuk ke jenjang pernikahan. Untuk itu dengan senang hati kami menyambut kedatangan keluarga mempelai laki-laki untuk dibawa di luar gereja dan itu terus dan sekarang ini anak kami sudah siap di dalam untuk dijemput. Kami persilahkan bagi keluarga untuk dijemput di dalam. Silakan.
hidupku saat ini berjalan tanpa terhenti. Hidupku bagaikan keringnya dunia, tandus tak ada cinta. Hatiku mencari cinta ini sampai ku temukan yang sejati. Walau sampai letihku kan mencarinya, seorang yang ku cinta. Oh, kini ku menemukanmu di... Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua. Saksi dan karena ada pembatasan, jadi biarlah kita yang ada di tempat ini akan mewakili kedatangan Tuhan kita. Dan saya mengucapkan selamat datang bagi yang kami kasihi dan kami banggakan, keluarga besar Tani Abuno dan keluarga besar Neman Obi, bersama dengan saksi, bahkan lebih khusus kedua kekasih yang sangat berbahagia dan sangat bersuka cita berhati, Saudara Maurits Marcel Tani, Sarjana Ilmu Pemerintahan, dan Saudari Leonora. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang bagi kita semua pada saat ini. Dan sesuai dengan tema yang diambil oleh kedua kekasih, yang dipilih oleh kedua kekasih, dia mengadakan dan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan saat dia mempertemukan kedua cinta menjadi satu. Dan hari ini momen yang sangat indah dan berbahagia ingin dibagikan bersama dalam acara yang sangat spesial pada hari ini. Sebab itu sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Haleluya. Yesus baik buat saya. Yesus baik buat saya. Kasih-Mu Yesus baik
di tempat ini sukacita akan teralami ketika firman Tuhan dilepaskan, ketika firman Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Sebelum kedua kekasih dipersatukan hari ini, kami akan Tuhan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Allah akan menjadi sebuah dasar iman, kekuatan bagi kedua kekasih untuk membangun sebuah rumah tangga di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman Allah pada sore hari yang indah ini. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami habiskan ibadah di tempat ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Disilakan duduk kembali dan kita bersama ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-49. Demikian firman Tuhan. Dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Kedua kekasih, dua rumpun keluarga, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan ini, bahwa Yesus menjelaskan kepada murid-murid ada dua dasar orang membangun sebuah rumah, membangun sebuah rumah tangga. Kalau dasarnya tidak kuat, rumah itu akan roboh. Tapi kalau dasar fondasi rumah itu sangat kuat, walaupun badai datang, ada tantangan, pergumulan, persoalan, rumah ini tetap kokoh berdiri, kata firman. Nah, firman Tuhan adalah dasar kekristenan kita, dasar iman kita, kepercayaan kita. Tidak sedikit fenomena akhir-akhir ini, ya, orang Kristen notabene, ya, orang yang percaya Tuhan, tetapi angka perceraian begitu banyak. Kenapa? Salah satu indikatornya karena dasar mereka tidak diletakkan pada sebuah dasar yang benar-benar sesuai dengan firman. Mereka hanya meletakkan dasar rumah tangga pada hal-hal lahiriah saja. Yang harus diletakkan yang kokoh di dalam rumah tangga, agar supaya ketika banjir melanda, ketika badai datang, rumah itu tetap kuat. Itu dasar yang kuat. Ada banyak orang Kristen mendengar tapi tidak melakukan. Ada banyak orang Kristen menikah tapi tidak melakukan apa kata firman. Bahkan ada yang, ya, kawin dengan anggaran begitu besar. Ada yang disebut dengan perkawinan selebriti. Ada banyak hal perkawinan yang sangat mewah. Tetapi apa arti semuanya itu kalau tidak dilandasi dengan firman Tuhan? Rumah tangga yang tidak punya dasar yang kuat. Nah, di situ akan dilihat kata firman Tuhan. Yesus bilang, ketika badai datang, persoalan, pergumulan datang,
banjir datang melanda, rumah itu roboh, bahkan rusak, bahkan hebat kerusakannya, hancur rumah tangga, berakhir lagi di pengadilan. Di rumah tangga dia tetap kokoh, hanya maut yang dapat memisahkan. Sebab itu masa sebagai imam kami sudah berkali bagaimana benar-benar menjadi imam, bukan kepala tapi kepale dalam terjemahan Yunani bahasa Alkitab yang asli. Tetapi kalau tidak melakukan yang itu bohong, percuma dan membangun sebuah rumah tangga kalau firman Tuhan tidak dilakukan. Sebab itu Alkitab katakan iman tanpa perbuatan sia-sia, iman tanpa perbuatan mati. Nah sebab itu kalau kita beriman, lakukanlah firman Tuhan di dalam rumah tangga. Jabarkanlah kasih Kristus kepada jemaat di tengah keluarga. Jabarkan kasih kita kepada Tuhan di dalam rumah tangga. Nah jadi kita menjabarkan hukum kasih Kristus dengan gereja di dalam rumah tangga. Kalau itu mewarnai kehidupan rumah tangga, doa harapan orang tua ya, rumah tangga kalian kokoh berdiri walaupun pasti ada badai ke depan. Nah puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Saya akan masuk pada acara selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan untuk kedua kekasih yang harus dijawab dengan penuh ketulusan di hati. Dalam hal ini saudara Marcel Maurits Tani SIP. Pertanyaan saya, dengar baik-baik. Saudara Marcel Maurits Tani SIP bersediakah menerima Leonora Neman sebagai istri yang dijodohkan oleh Tuhan di dalam pernikahan yang kudus? Maukah saudara mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dia, memelihara dia, baik pada waktu dia sakit maupun pada waktu dia sehat, serta melupakan orang-orang lain, tetapi hanya mengasihi dia saja selama saudara berdua hidup di dunia ini? Apakah jawabmu? Ya, dengan iman saya bersedia menerima Leonora Neman sebagai istri saya dan menerima dia dalam suka maupun duka, dan akan menemani dia sampai maut memisahkan. Amin. Puji Tuhan, kedua orang tua dan kedua saksi, mereka menjawab pertanyaan kami dan di hadapan kami hamba Tuhan, amat terlebih di hadapan Tuhan. Pertanyaan kami sudah dijawab dengan penuh ketulusan. Demikian juga pertanyaan yang hampir sama kepada mempelai wanita Leonora Neman. Saya akan bertanya, saudari Leonora Neman bersediakah menerima Marcel Maurits Tani SIP sebagai suami yang dijodohkan Tuhan bagi saudari untuk hidup bersama menurut firman Tuhan di dalam pernikahan yang kudus? Maukah saudari mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dia, dan memelihara dia baik pada waktu dia sakit maupun pada waktu dia sehat, serta melupakan orang-orang lain, tetapi hanya mengasihi dia saja selama saudari berdua hidup di dunia ini? Apakah jawabnya? Ya, saya menerima Maurits Tani sebagai suami saya dalam suka maupun duka, dalam sakit maupun sehat, dalam bentuk apapun. Saya akan tetap menerima dia dan saya akan melupakan orang lain dan tetap bersama dia. Haleluya. Untuk selama-lamanya sampai maut
memisahkan. Amin. Puji Tuhan. Begitu luar biasa jawaban yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Tuhan mendengar dan Tuhan memberkati jawaban iman dari kedua kekasih. Saatnya kita masuk pada ungkapan janji, ya. Janji pernikahan dari, ya silakan berpegang tangan kalian berdua. Kita akan mendengar janji pernikahan mereka di hadapan Tuhan, ya. Mereka tidak berjanji di hadapan manusia, tetapi mereka berjanji di hadapan Tuhan. Tangan kiri, tangan kanan diangkat. Tangan kiri letakkan di atas kepala. Janji mempelai pria. Saya Marcel Maurits Tani berjanji mengambil Leonardo Neman menjadi istri saya dengan mengasihi dia, menghormati dia sampai maut memisahkan. Menurut firman Tuhan, inilah janjiku padamu. Demikian janji mempelai wanita kepada mempelai pria di hadapan Tuhan. Mereka berjanji. Ikuti kata-kata saya. Leonardo Neman mengambil Maurits Marcel Tani menjadi suami saya dengan mengasihi, menghormati sampai maut memisahkan kita. Menurut firman Tuhan, inilah janjiku kepadamu. Puji Tuhan. Di atas kebenaran firman Tuhan, mereka berjanji akan sehidup semati, hanya maut yang dapat memisahkan mereka. Datang meminta maaf segala kesalahan di masa lalu. Hari ini mereka membutuhkan tangan dari iman, tangan dari Tuhan. Perpanjangan tangan Tuhan adalah orang tua. Bagaimana orang tua melepaskan berkat, lepaskan dan pengampunan. Dan kita orang tua menginginkan anak-anak kita diberkati Tuhan dalam berbagai hal, baik dari segi lahiriah, anak lebih berkat rohani, keselamatan dalam rumah tangga hidup. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar
sebuah pernikahan, tapi ini sebuah pemeteraian. Ya, ada sebuah pemeteraian menandakan, membuktikan bahwa mereka berdua sudah suami istri. Nah, saya mau bertanya di sini, mau pasang di jari mana? Jari ibu, jari telunjuk, jari tengah, jari kelingking. Kenapa harus di jari manis? Kenapa tidak di jari telunjuk? Supaya makna pemasangan cincin ini bukan sekedar simbol. Biar lagi cincin ini ratus gram, semahal apapun mutiara, tetapi nilai rohaninya, nilai spiritualnya disaksikan oleh kedua saksi, ya, disaksikan oleh Tuhan, bukan sekedar pemasangan cincin. Nah, sebab itu saya bertanya, kenapa harus di jari manis, bukan di jari ibu, jari telunjuk, jari kelingking, bukan di jari tengah? Oke, orang buktikan bahwa benar-benar ada nilai di jari manis. Silakan Leona. Kasih ketemu juga. Angkat di sini. Karena jari tengah ini terlalu tinggi. Jari mana yang paling tinggi ini? Jari tengah, ya, tundukkan dia. Ini punya arti supaya di rumah tangga tidak ada tinggi, ada rendah. Keegoisan kita dalam rumah tangga harus diaplikasikan, harus punya kerendahan hati. Suami, istri ada kerendahan hati. Jangan jadi kompor gas di dalam rumah tangga. Nah, dia harus direndahkan. Ego kita disimpan dalam-dalam. Seperti contoh jari ini. Nah, sekarang sudah kasih batu dekat seperti tadi. Silakan jari ibu atau ibu jari dibuka. Dibuka. Apa sebab dia terbuka? Ini mewakili orang tua. Bahwa satu waktu orang tua dengan anak akan berpisah. Karena juga orang tua disuruh oleh firman Tuhan bahwa satu waktu kita akan meninggalkan orang tua dan terpisah. Sekarang jari kelingking mewakili anak-anak. Ya, satu waktu kamu punya anak, anak-anak juga akan berpisah dengan kita. Karena mereka juga akan menikah juga. Nah, sekarang ya, jari telunjuk mewakili kakak beradik. Saya tanya sama mereka waktu pembekalan. Leonard, berapa kakak beradik? Dijawab 2. Marcel, berapa kakak beradik? Dijawab 3. Walaupun kembar dia, tapi tetap 3. Nah, saya tanya, berapa kakak beradik? Marcel bilang 3, Leonard bilang 5. Artinya, ya, kakak beradik itu sudah, kalau 3 dan 2 berarti 5 kakak beradik. Tetapi seharmonisnya kakak beradik ipar tetap juga akan berpisah. Bukti kan? Sekarang jari manis, coba kasih kita. Ya, tak buka tuh jari manis. Kenapa nak tahu? Kenapa jari manis susah dibuka? Ini ada nilai rohani di dalamnya, bukan sekedar pemasangan cincin. Sebab itu banyak orang Kristen bercerai karena mereka tidak punya arti makna bahwa pemasangan cincin di jari manis itu tidak dapat memisahkan. Ya, silakan Marcel yang pasang, ambil dulu ya. Di tangan mana? Jari manis tangan mana? Nah, ada yang memilih tangan kaki. Ya, silakan. Bahkan ada penelitian bahwa di tangan kiri ini ada urat amoris namanya. Urat amoris artinya urat cinta, kemesraan dan kasih sayang ada di tangan kiri. Sebab itu silakan pasang di jari manis tangan kiri, tentu dengan doa. Silakan mau sendiri mau berdoa sebelum pasang atau ikuti apa Pak bilang atau sudah hafal. Artinya pasang cincin dengan benar-benar dengan ketulusan hati. Karena ini bukan sekedar simbol. Silakan. Mau dituntut? Oke. Dengan cincin emas ini. Dengan cincin emas ini menandakan kemurnian hati saya. menandakan kemurnian hati saya Untuk kiranya kiranya Kristus memeteraikan
Kristus memeteraikan pernikahan kami berdua. pernikahan kami berdua. Dengan cincin ini Dengan cincin ini saya mengambil saya mengambil Leonora Neman Neman sebagai istri saya sebagai istri saya di dalam nama Bapa, di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Saya memasang cincin ini. saya memasang cincin ini. Silakan. Amin. Puji Tuhan. Demikian sebaliknya, Leonora. Ada? Ikuti kata saya. Dengan cincin emas ini Dengan cincin emas ini yang murni yang murni menandakan kemurnian hatiku menandakan kemurahan hatiku dan doa dan harapan. dan doa dan harapan Dengan cincin ini dengan cincin ini sebagai tanda pemeteraian, sebagai tanda pemeteraian ikatan cinta kasih ikatan cinta kasih terhadap suami. terhadap suami. Sebab itu dengan cincin ini Sebab itu dengan cincin ini saya menerima saya menerima Marcel Tani Marcel Tani sebagai suami saya sebagai suami saya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki Anak laki-laki dan Roh Kudus, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya memasang cincin perkawinan ini. Saya memasang cincin perkawinan ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati ya pemasangan cincin, dan sesudah itu silakan Marcel kasih ciuman kudus ya. Puji Tuhan ya. Mereka akan di hadapan kita tanda bukti cinta kasih mereka. Di Alkitab ada juga istilah ciuman kudus ya. Silakan ya, dengan tatapan yang mesra. Iya, wartawan kan? Fotografer sudah siap? Ada. Ya, ulang kata karena yang belum siap kata tadi. Iya, ditahan. Tahan ya. Iya, hitung berapa? Sampai 3. Sampai 3 saja. Sampai 3 ya. 1, 2, 2,5, 2/3/4. 3. Oh ya. Tuhan tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Malas. Ya, balas pantun tadi. Kalau tadi ciuman kudus dari suami, sekarang ciuman kudus dari istri. Ya, silakan. Iya. Oh, begitu kata. Ya, oh, tahan terus memang luar biasa. Dia mau cinta ya. 1. Oh, ulang. Dapat salah tinggi kata tukang ya. 1. Ya. 2,5. 2, 3, luar biasa. Tepuk tangan buat kedua kekasih ya. Puji Tuhan, mereka wujudkan cinta kasih mereka. Tuhan memberkati banyak selamat ya bagi kedua rumpun keluarga dan kedua kekasih. Dan kita pindah di meja pencatatan surat nikah gereja. Dalam surat nikah gereja ini saksi harus diambil dari pelayan gereja. Nah ini pena 2 dan dihakim yang ada di Rayon Sion sudah dibuat oleh SSC titik P besar garing SP huruf besar garing 2 Romawi kada 2021 atau garis datar tahun 2021 pada Nikodemus. Waktu melaksanakan sakramen baptisan air pada tanggal 20 Juli 2008 di mana dan siapa? Gereja Pentekost Sekali yang dua sidang pada waktu itu Bapak almarhum Isa kami dan Bapak Yakob Tamu almarhum dan juga almarhum Pak atau tadi Bapak Alexander. Berikut saya mau bertanya kepada Leonora Neman.
Ini juga tanggal 10 Januari 2021. Siapa yang membaca? Ini. Oke, berarti mereka ingat, ya, bukan sekedar memenuhi unsur pernikahan, tetapi ini surat pernikahan ini belum saya tanda tangani karena ini sudah resmi. Jadi tadi secara de facto didoakan kalian akan diikat dengan surat nikah ini, walaupun akan dilanjutkan di catatan sipil dan berkas-berkas kami sudah ya fotokopi dari berkas yang masuk di catatan sipil. Berikut saksi kedua mewakili Leonora Nema, Jody Ketupayan, lahir tanggal Todano, tanggal 6 bulan 6 tahun 70. Nah, oke. Jadi sudah memenuhi unsur-unsur baik dari pemerintah, piagam yang harus dibaca dan buat bingkai yang terbaik taruh di ruangan di mana tempat kalian berdua paling banyak, ya, ada di rumah, taruh di situ. Dan kita akan dengar sebelum surat pernikahan. Oleh anugerah dan kasih sayang Bapa Surgawi, pada hari ini Jumat, saya Maurits Nikodemus Tani, sarjana ilmu pemerintahan, di hadapan Tuhan, keluarga dan jemaat mengambil Leonora Neman sebagai istri saya satu-satunya. Saya berjanji untuk bertanggung jawab sebagai suami yang memimpin, melindungi dan mengasihi Leonora Neman, juga menjadi ayah yang bijaksana untuk anak-anak yang Tuhan percayakan dan mendidik dalam jalan Tuhan. Janji ini akan saya lakukan baik dalam keadaan suka maupun duka, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, dan dalam keadaan apapun juga, sampai kematian memisahkan kita berdua. Oleh karena kasih sayang Bapa Surgawi, pada hari ini Jumat, saya Leonora Neman di hadapan Tuhan, keluarga dan jemaat menerima Maurits Nikodemus Tani, sarjana ilmu pemerintahan, sebagai suami saya satu-satunya. Saya berjanji untuk bertanggung jawab, menjadi istri yang tunduk, hormat, melayani dan mendukung Maurits Nikodemus Tani, menjadi ibu yang bijaksana untuk anak-anak yang Tuhan percayakan dan mendidik dalam jalan Tuhan. Janji ini akan saya lakukan baik dalam suka maupun duka, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, dan dalam keadaan apapun juga, sampai kematian memisahkan kita berdua. Ya, silakan duduk. Kita mereka sudah membacakan, menjelaskan tentang mereka, janji mereka juga, maka kita akan yang menyerahkan surat nikah ini untuk ditandatangani. Dan saksi kedua. Telah ditentukan dalam pernikahan menurut firman Tuhan, nama mempelai laki-laki Maurits Nikodemus Tani SP, tempat tanggal lahir dan petang atas 20 Mei 1991. Nama mempelai perempuan Leonora Neman, tempat tanggal lahir 25 Januari 1994. Penunggu nikah dilakukan oleh saya sendiri dan saya akan tanda tangani
dan cap sebagai tanda bahwa pernikahan kalian berdua sudah sah dalam surat pernikahan gereja. Dan surat pernikahan gereja yang bernomor 44 ini akan dibawa di catatan sipil untuk pemerintah Kabupaten Mitra mengeluarkan akte perkawinan. Silakan berdiri. Surat pernikahan Gereja Pantekosta di Indonesia nomor 44-SSC-TSC-SB-2 dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini tanggal 12 bulan Februari tahun 2021 di GPDI Sola Scriptura Tondano telah diteguhkan dalam pernikahan kudus menurut firman Tuhan. Nama mempelai laki-laki Maurice Nicodemus Tani SIP, tempat tanggal lahir dan notitan atas 20 Mei 1991, dengan nama mempelai perempuan Leonora Neman, tempat tanggal lahir 25 Januari 1994. Peneguhan nikah telah saya lakukan. Sebab itu hari ini saya menyatakan perkawinan kalian berdua sudah sah menurut agama dan kepercayaan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita tepuk tangan, banyak selamat, karena dilarang oleh pemerintah jabat tangan, ya. Jadi salam doa, ya. Selamat dan sukses rumah tangga kalian diberkati. Untuk piagam dan surat pernikahan ini masih diserahkan di gedung gereja oleh majelis jemaat. Silakan kembali ke tempat dan mau berkata. Mungkin hanya Tuhan yang tahu segalanya, apa yang ku inginkan di saat-saat ini. Kau takkan percaya, kau selalu di hati. Haruskah ku menangis untuk mengatakan yang sesungguhnya? Kaulah segalanya untukku, kaulah curahan hati. Tak mungkin ku melupakanmu, tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang. Kau takkan percaya, kau selalu di hati. Haruskah ku menangis untuk mengatakan yang sesungguhnya? Kaulah segalanya untukku, kaulah curahan hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu, tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang.